Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Tuhan seru sekalian alam. Hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan tentunya kenikmatan, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang tentunya dinantikan kedatangannya oleh seluruh muslim di dunia. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita kali ini akan menjadi catatan amal yang akan memperberat timbangan kita di hari yaumul qiyamah nanti. Ketika di padang mahsyar, mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya anggota tubuh, kaki, tangan yang akan menjadi saksi. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul mahsyar. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini sangatlah istimewa bagi kita karena hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Pikiran kita akan mengingat kembali peristiwa beribu tahun yang lalu, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, atau orang-orang akan mengatakan nuzulul Quran, di mana pada peristiwa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Karena itulah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Muhammad Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi bahasan pada oase Ramadan kali ini. Kaum muslimin rahimakumullah, para ahli tafsir sepakat bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq, atau orang juga mengatakan merupakan surat Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat yang pertama ini, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca. Apa yang harus kita baca dalam perintah ini masih bersifat umum. Artinya, yang harus kita baca adalah dengan memenuhi syarat Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa membaca ciptaan Allah, bisa membaca situasi, bisa membaca lingkungan. Lalu bagaimanakah kita membaca ciptaan Allah?
Banyak sekali di sekeliling kita ciptaan Allah yang akan membuat kita lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi kita orang tua, di mana pendidikan pertama adalah keluarga, terutama adalah ibunya. Seorang ibu, seorang keluarga, dalam keluarga tersebut mereka bisa memperkenalkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ciptaannya. Misalkan saja kita bisa mengenalkan kepada anak kita bahwasanya benda-benda yang kita temui setiap hari ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari diciptakan oleh Allah, bulan, bintang, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari itu semuanya, kita juga bisa memperkenalkan anak kepada penciptanya sejak ketika anak masuk usia PAUD, ketika anak masuk usia sekolah dasar, dan seterusnya. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya dalam surat ini, dalam ayat ini. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwasanya Allah lah Tuhan pencipta yang mempunyai sifat al-akram, sifat yang mulia. Kemuliaan Allah itu tidaklah terbatas. Dimanapun kita bisa menunjukkan kemuliaan Allah itu sendiri. Salah satunya, Allah adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Allah lah yang mengajarkan manusia itu ilmu pengetahuan. Kemudian di ayat 2 disebutkan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Manusia adalah ciptaan Allah yang besar. Karena itulah sudah sepatutnya kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengulang lagi di ayat yang ketiga, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dan kemudian ayat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutup dengan Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita mengetahui bahwa manusia sejak lahir itu tidak membawa apa-apa. Manusia sejak lahir tidak tahu tentang apa-apa. Tetapi Allah lah yang mengajarkan manusia, tentunya lewat membaca. Kesimpulan dari bahasan kita hari ini adalah satu, perintah untuk membaca. Jadi kita haruslah terus membaca dan membaca untuk mengetahui ciptaan Allah. Dengan mengulang membaca, seperti membaca kitab suci Al-Quran dan membaca yang disyaratkan oleh surat Al-Alaq, Bismi rabbikal ladzi khalaq, tentunya membaca yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dan yang terakhir, Allah lah satu-satunya zat yang sempurna. Allah lah satu-satunya zat yang maha mulia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.